kembali lagi bersama Fiera Rahmawati di Amanat Institute News. Kali ini kita akan mewawancarai salah satu narasumber kita yang mungkin teman-teman lihat juga di feed IG kita. Namanya adalah Robinson Sinurat. Oke, tinggal googling aja itu. Nanti kalau kita sambil nunggu nih ya, sambil nunggu kedatangan sebenarnya dia orang Batak sih, jadi instead of Mas, kayaknya kita bakal manggil dia Abang, Bang Robinson Sinurat. Sedikit, oh dia sudah ada. Jadi aku bakal, ini ngomongnya sih bakal sedikit bacain tentang background dia. Tapi background dia tuh nggak sedikit, gimana ya? Hai Obin. Halo. Halo Robin Sinurat, aduh aku manggilnya apa ya Bebek? Apa aja dah. Kayaknya udah pasrah gitu ya. Bian, sebelum aku nanya-nanya ke dirimu langsung nih, aku mau bacain. Aku udah searching tentang dirimu, background pendidikan, dan nanti tolong disanggah kalau ternyata salah. Tapi kalau benar, sanggah. Aduh. Okay. Nah, belum ya? Sudah, ya. Lanjut. Tadi tuh gue bilang sedikit, tapi aduh sumpah subhanallah Bin, ya Tuhan banyak banget. Yang pertama, ini adalah bismillahirrahmanirrahim, kita mulai. Pertama, lo adalah lulusan dari Geofisika Universitas Sriwijaya, kemudian lo melanjutkan master di Columbia University New York, jurusan Master of Social Work, tapi lo juga pernah ngikutin short course di Korea University, jurusan Business, Politics, Leadership, dan Society, dan juga pernah ikutin certificate program dari University of Nebraska di Omaha, di US sana. Kemudian untuk pengalaman kerjanya, ini mudah-mudahan bisa aku selesaikan dalam satu tarikan nafas. Pertama, Asdos di Sriwijaya University. Yang kedua, lo adalah Global Peace. Langsung dikasih minum. Dia adalah program koordinator dari Youth and Community Development di Jakarta. Kemudian lo pernah menjadi anak buahnya Pak Bas alias di Kementerian PUPR. Kemudian lo mendapatkan another opportunity to work as Indonesian Program Manager untuk Yes Asian Academy di American Voices. Kemudian, ini kayaknya yang di Yesali bukan? Gimana, mistaken? Oh, bukan. Emang dia itu beda. Beda. Beda project. Oke, sebelum itu aku lanjutin dulu ya sampai selesai. Yang kemudian juga dirimu pernah menjadi intern di Kingsbridge Heights Community Center di New York. Dan ini ada The Yesali. Ini banyak banget nih orang-orang yang pengen ikutan ini. Ini dirimu ketemu Presiden Amerika waktu Obama atau udah Donald Trump? Iya. Jadi ketemu sama Presiden Obama itu waktu dia masih presiden 2015. Oke, berarti dia pernah ketemu Bapak Obama di tahun 2015, kemudian pernah jadi intern juga, graduate intern di Community Resource Exchange di New York. Lalu ini dia apa kabar? Keren banget. Terus pernah juga jadi counseling specialist di Queens Community House. Terus pernah jadi senior, ini nih, para pencari beasiswa. Beliau adalah senior associate learning and development di Tanoto Foundation. Dan terakhir adalah menjadi I don't know how to say ini kayak pembantu staf sus kepresidenan atau ajudan. Ya, jadi kita bilangnya itu sih kita menjadi tim staf khusus Presiden Republik Indonesia. Oke, menjadi tim staf sus. Ya Allah subhanallah banyak banget. Dan sekarang ceritain lo ada di mana? Itu di pulau apakah? Dengan segala pencapaian lo ini, kenapa lo sekarang berada di Pulau Sumbawa? Ya, jadi saat ini gue berada di Sumbawa, di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Ya, kebetulan ada short project dari tempat sekarang. Plus juga gue bertemu dengan anak-anak muda yang ada di sini nih, sekalian mempromosiin juga tentang mimpi besar. Gitu. Jadi, kan lo tahu nih, dari dulu tuh memang gue kerjanya atau passionnya itu memang untuk anak-anak muda. Kalau lo tadi udah bacain tentang pengalaman kerja gue juga, itu kan berhubungan dengan kaum muda semua ya. Setiap every single work that I've been doing itu semuanya di bagian pemuda. Jadi sebenarnya salah satu kegiatan gue di sini adalah bertemu
dengan anak-anak muda berdiskusi dan membuat beberapa proyek di sini. Oke, wow. Dan sebelum lebih lanjut, emang gue penasaran deh, lo kan kayaknya passionnya di bidang kepemudaan. Emang dari seluruh pengalaman lo selama ini sampai detik ini bertemu anak muda Indonesia, masalah anak muda Indonesia tuh apa sih? Nah, kalau dari gue pribadi ini pertanyaannya memang sulit untuk dipastikan. Maksudnya ini masalah anak muda ini, tapi kalau menurut gue pribadi itu tergantung lagi daerah-daerah dan tempat-tempat memang yang ada di Indonesia. Kalau memang yang gue kunjungin selama ini ya, so far yang pertama itu gue kan paling suka itu berkunjung ke daerah-daerah ya. Jadi kalau let's say kita berbicara dengan pemuda di urban, di kota, dengan pemuda di daerah itu pasti berbeda. Nah, teman-teman yang di daerah ini, pada umumnya satunya mereka kurang berani ya. Kurang berani itu dalam beberapa hal. Contohnya, kurang berani untuk bercita-cita atau bermimpi. Sehingga karena kekurang beraniannya inilah, sehingga ya terhalang semua gitu. Pengen udahlah nggak usah gitu. Jadi mereka itu sudah gagal sebelum bertanding. Itu yang gua lihat gitu. Sehingga rasa pesimis mereka itu menurut gue terlalu tinggi, di mana mereka berpikir bahwa mereka itu nggak bisa, contohnya bersaing dengan orang-orang yang di kota, atau mereka itu merasa bahwa mereka itu ya udahlah kami di sini aja gitu. Jadi sehingga mimpi mereka itu ter apa ya namanya stop di situ, jadi nggak melangkah jauh gitu loh. Nah itu kalau yang gua Temui. lihat gitu, yang gua temui. Okay. Kemudian juga salah satu faktor mungkin yang membuat mereka berada di titik seperti itu adalah karena minimnya informasi. Informasi. Let's say ya. Jadi kalau gue pikir-pikir nih, gue kan selama di sini tuh udah ngobrol banyak dengan anak-anak muda. Ketika gue tanya nih, kalian tahu nggak sih kenapa lu itu kan pinter tuh bahasa Inggris, gue bilang gitu. Tapi kenapa lu nggak ikut semacam pertukaran pemuda antar negara atau program-program exchange ke luar negeri gitu? Nah kata dia, kata anak-anak di sini tuh, nggak tahu informasinya kak, gitu. Nah, mungkin ini juga menjadi kendala. Salah satunya lagi adalah mungkin kurangnya inisiatif anak-anak yang ada di anak muda yang gua temui ini untuk mencari informasi. Ya gitu loh. Jadi sebenarnya nggak hanya minimnya informasi yang mereka dapatkan, tapi mereka juga menurut gua pribadi nih ya, masih kurang inisiatif untuk mencari informasi tersebut gitu. Nah, kalau gue pribadi gue bilang, kalau kita udah kurang tahu tentang informasinya, kita cari dong gitu, cari sendiri ya. Karena gue based on my personal experience itu gue cari informasi itu sendiri gitu loh. Gue cari di Google, selain gue cari di Google ya gue proaktif dong bertanya ke teman-teman gue. That's the solution. Kalau menurut gue sih gitu. Tapi dari sisi mereka sendiri tidak ada inisiatif ya. Dan Bin, kalau misalnya gue banyak baca berita tentang lo, mungkin kayak exposure-nya adalah kisah Robin Sinurat, anak petani lulusan S2 universitas ternama di Amerika Serikat. Wow, dan maksudnya kayak boleh ceritain gak sih maksudnya gini, orang-orang tuh pengen menjadi diri lo saat ini gitu, tapi orang-orang nggak pengen menjadi diri lo ketika lo berjuang. Dan everybody knows about your story gitu. Cuman pengen tahu, pokoknya gue pengen S2 di Amerika Serikat kayak Kak Obin gitu. Tapi lo mau gak sih lo berjuang yang buat teman-teman FYI nanti Obin bakal ceritain lengkapnya. Jadi Obin tuh pernah cerita ke aku kalau dia itu pernah cuman makan biskuit selama 2 minggu dan pernah diusir dari kosan. Orang cuman pengen S2 di Amerikanya, orang gak mau diusir dari kosan dan cuma makan biskuit selama 2 minggu. Tell me the story, please. Ya, jadi teman-teman semua, kalau berbicara tentang apa yang gue punya sekarang ini, memang orang berpikir, enak banget ya bisa kuliah di luar negeri, di Columbia University, dapat beasiswa full. Tapi di belakangnya itulah sebenarnya yang orang kadang benar kata Viera tadi, apakah memang teman-teman ini mau nggak sih merasakan apa yang aku rasakan dulu gitu. Nah, jadi ceritanya dulu memang benar banget. Ketika kuliah di Sriwijaya, Universitas Sriwijaya Palembang, itu benar-benar hanya makan biskuit, bahkan more than 2 weeks, Viera. Jadi sebenarnya itu, ya. Jadi itu makan biskuit itu, jadi gua sediain satu toples, satu bungkus biskuit ini kan dijadikan satu toples nih, ada wadahnya.
Dan dapatnya dari bapak penjaga kosan, karena kan gue numpang tuh. Gue numpang di kamarnya si penjaga kosan kan, yang apa adanya, sempit. Udahlah, pokoknya susah dideskripsikan. Nanti mungkin teman-teman bisa lihat di buku yang sudah saya tulis. Nanti. Oke, itu ada. Oke. Nah, itu benar-benar perjuangan banget gitu loh, dimana ada 2 options pada waktu itu yang datang ke hati gue. Yang pertama, apakah gue mau tetap lanjut kuliah dengan keadaan yang seperti itu, makan biskuit di tengah malam sambil menangis karena kelaparan, atau gue kembali nih ke kampung halaman gue, ke Medan, Sumatera Utara. Hanya ada 2 pilihan pada waktu itu, gitu loh. Nah, tapi karena gue memang memiliki mimpi yang besar, dan gue memang pengen banget bisa membuktikan ke orang-orang bahwa apa yang gue alami sekarang ini nantinya semoga bisa menginspirasi untuk orang lain, dan gue bisa meraih cita-cita gue, gitu loh. Itu yang menguatkan gue pada waktu itu, sehingga gue harus tetap, gitu. Gue harus tetap berjuang sampai titik, ya kalau kata pahlawan, sampai titik darah penghabisan, gitu. Jadi gue benar-benar itu bertahan, gitu loh. Nah, itu cerita sedihnya nih kalau mengenai itu, dan mungkin kalau berpikir gue nggak punya saudara, gue nggak punya siapa-siapapun di sana yang gue kenal, gitu kan. Nah, sehingga bahkan ketika berita ini tersebar dulu, ketika viral nih tentang cerita hidup gue, banyak orang-orang itu yang ngechat gue, lu itu nggak pernah ngasih tau kita ya, lu itu nggak pernah ini ya. Gue sedih banget tau, gitu. Tapi gue bilang gini, gue nggak mau berbagi kesedihan kepada orang-orang banyak, gitu loh. Karena hidup gue aja, maksud gue, karena setiap orang itu punya kesusahan masing-masing. Ya gue nggak mau dong menambah beban orang lain. As long as gue masih bisa menanggulanginya, gitu loh. Nah, karena orang-orang juga nggak percaya, karena gue tuh selalu yang namanya bisa dibilang ceria, kayak mungkin kalau Viera waktu ketemu gue dulu kayak nggak ngerasa kalau gue tuh kayak nggak ada, ya maksudnya kayak gini gitu loh, selalu Nggak, Bin. tampil Gue yang ketemu lo berarti gue yang lebih miskin daripada lo. Miskin ilmu. Nah, yang pastinya gue itu nggak mau nyusahin orang lah. Kalau memang gue masih bisa handle, why not gitu. Nah, setelah itu gue mencari nih alternatif bagaimana supaya gue bisa survive di sana. Akhirnya gue mengajar di bimbingan belajar. Itu kan kampus gue itu kan di kabupaten ya. It's about 32 kilometers dari desa ke kota Palembang. Sehingga itu jauh banget. Jadi kayak gue mengajar fisika, dan gue harus naik bus sepanjang 32 km pulang pergi setiap harinya gitu, waktu semester 3 itu. Gila, ya. Gokil. Itu perjuangan banget, dan maksud gue kayak, dan gue pada waktu itu menjadi tutor termuda. Kebayang gak sih, anak semester 3 udah ngajar gitu. Gila sih. Ya Allah, Obin. Orang-orang semester 3 itu, gue semester 3 gue lagi ngecengin ketua BEM kayak. Gue gak mikirin hidup gue. Lowest moment, mungkin kalau lowest moment lo adalah makan biskuit selama 2 weeks. Lowest moment gue gak dinotis sama ketua BEM senpai. Pantesannya gitu begitu. Keren banget. Gue begini doang. Gue bersyukur banget. Jadi waktu gue ngajar di bimbingan belajar itu juga, setiap hari Sabtu itu kita ada yang namanya tutor favorit gitu kan. Pengajar favorit. Dan gue tuh selalu dapat uang tambahan dari situ, dari tutor favorit. Yang mungkin ya, yang menurut gue itu masih muda. Jadi anak-anak itu kan suka nih sama yang muda-muda gitu loh, yang masih muda belia. Kemudian yang kedua, lo tahu kan fisika itu nggak fun. Maksudnya itu nggak asik banget lah belajar fisika. Nah, gue dulu itu mengajar itu bagaimana supaya adik-adik itu bisa mendapatkan ilmunya tapi juga nggak stres gitu loh. Jadi gue tuh punya strategi sendiri. Oh, oke. Terus, Gin, lo bilang fisika is fun. Lo jadi tutor favorit. Tapi kenapa lo S2-nya social working? Jadi, Jadi singkat cerita, sebenarnya fisika itu is not my thing ya. Bukan sesuatu yang gue pengen banget. Jadi,
karena dulu keadaan finansial orang tua gue yang kandas, yang sangat krisis. Jadi dulu itu kalau gue nggak masuk PTN, gue tuh nggak kuliah. Jadi ini adalah alternatif yang pasti gue masuk perguruan tinggi negeri. Jadi fisika ini adalah jurusan yang jarang diminati oleh manusia di Indonesia. Gitu. Oke, teman-teman fisika lainnya. Nah, gue ambil jurusan itu gitu kan. Nah, kalau singkat cerita kenapa gue ambil social work? Karena memang di semester 5 itu gue menemukan itu yang gue katakan adalah passion gue. Dimana ini adalah something that I really want to have and I want to do in the future. Gitu. Di semester 5 itu gue benar-benar juga sebagai apa namanya ya, tantangan besar lagi nih. Gue mau lanjutin benar-benar nggak sih ini, atau gue berhenti dan pindah ke jurusan sosial gitu. Tapi gue ingat lagi janji gue ke orang tua gue bahwa gue mau kuliah fisika dan gue mau kelarin itu gitu loh. Jadi gue udah memulai dan gue harus selesaikan menjadi orang yang bertanggung jawab gitu. Jadi ya, nah ini prinsip gue sih. Mungkin orang kadang masih, kalau orang-orang nih ya, teman-teman di tempat gue dulu banyak bilang kalau banyak nih nggak suka dengan jurusannya, jadi dia either dia the maximum years atau the maximum time untuk lulus atau DO gitu kan. Kalau gue enggak, gue bilang ke diri gue, ya gue nggak suka fisika, gue nggak bisa lanjut di fisika ini karena jiwa gue udah ke sosial, jadi gue harus cepat-cepat keluar dari sini, lulus dari sini gitu. Wah, gila, setuju banget. Tadi Obin juga bilang kalau misalnya lo punya tanggung jawab ke orang tua untuk menyelesaikan pendidikan walaupun itu bukan passion lo. Gue pengen nanya, Bian, selain orang tua, kalau misalnya lo cuman boleh nyebut satu nama orang yang pengen lo ucapin terima kasih karena sudah, apa ya, nggak mengantarkan kali ya, menemani lo sampai berada di posisi ini tuh siapa? Gue punya teman dekat banget nih yang tahu betul perjuangan gue dari nol, dan mungkin lu juga kenal deh sama dia. Ya, nggak mungkin gue, karena gue kan tukang bully. Itu adalah namanya Pandu. Oke. Why him? Jadi dulu gue pertama kali ikuti kegiatan kepemudaan yang level nasional itu informasinya dari dia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dia juga lah yang mengajak gue untuk bergabung menjadi salah satu volunteer di acaranya dia dulu di Interfaith Youth Forum di Palembang. Gitu loh. Jadi berawal dari situ, kemudian kita bercerita dan ternyata memiliki visi misi yang sama, memiliki keinginan yang sama untuk bisa lanjut pendidikan tinggi, untuk bisa bermanfaat untuk orang banyak, dan juga pada waktu itu, dan kita juga sama-sama fokus untuk mempromosikan toleransi antar iman dan budaya gitu. Jadi benar-benar terkoneksi banget nih, sehingga dari dulu itu kita memang udah saling support gitu. Wow, tadi lo ngomongin Interfaith, boleh cerita nggak sih? Yes. Interfaith community itu apa? Nah, jadi dulu jadi Interfaith kita namanya Youth Interfaith Community ya. Nah, nama organisasi kita. Nah, ini adalah kegiatan yang mempromosikan toleransi melalui dialog. Jadi kita ini udah dulu 2012 kita buat Interfaith Youth Forum di Palembang. Kemudian 2013 Interfaith Youth Forum di Bali. Kemudian 2014 Interfaith Youth Forum di Kalimantan Tengah, dan Interfaith Youth Forum di Surabaya pada tahun 2015. Jadi kegiatan ini adalah kita memang mengundang dan memilih pemuda-pemuda terbaik se-Indonesia yang memiliki fokus di bidang toleransi antar iman dan budaya. Jadi mereka anak-anak ini yang kita jadikan sebagai duta Interfaith kita di masing-masing provinsi. Nah, mereka kita undang nih ke masing-masing lokasi yang gue sebutin tadi per tahun. Kemudian kita training semacam bagaimana kita segala sesuatunya itu kita bisa solve dengan dialog gitu loh, dengan berdialog. Kemudian juga kita punya tagline better understanding through interfaith dialogue. Jadi benar-benar iya, jadi kita mengajak setelah kita kasih nih materi-materi dari pembicara-pembicara yang expert, jadi kita undang pemuka-pemuka agama yang ada di Indonesia dari contohnya dari
Islam, dari Buddha, dari Hindu, Kristen, Katolik, Konghucu, itu kita ajak menjadi pembicara di forum kita. Kita juga memiliki kesempatan pada waktu itu ada dari Dialogue Institute Amerika Serikat yang datang juga langsung ke Indonesia untuk memberikan materi, dan juga dari organisasi-organisasi yang ada di Indonesia yang memang fokus untuk promoting tolerance gitu. Nah, setelah kita kasih nih mereka materi dan training di forum kita, hari terakhir itu kita mengajak mereka untuk langsung mengunjungi rumah-rumah ibadah. Dalam artian apa? Ya, supaya kita itu, anak-anak muda itu lebih open-minded gitu loh. Mereka ke rumah ibadah bukan berarti mereka ikut beribadah, no. Jadi kita berkunjung ke rumah ibadah tersebut dan langsung berdialog dengan pemuka agamanya di rumah ibadah tersebut. Sehingga, ya ketika kita memiliki pertanyaan-pertanyaan yang selama ini mungkin kita nggak paham ya. Contoh nih, kalau kita ke pura kita tanya, ini apa sih artinya, kenapa ada ini gitu. Jadi kalau kita ke vihara ya, ke tempat Buddha, itu kan ada patung 3 tuh contohnya. Itu apa artinya, kenapa sih gitu. Kenapa kalian menyembah patung, apa segala macam. Mungkin adalah pertanyaan yang seperti itu yang ada di dalam pemikiran kita. Nah, dengan adanya dialog secara langsung kepada pemuka agamanya, maka kita, oh ternyata pemahaman kita lebih baik gitu loh. Jadi bukan berarti mengajak kita untuk pindah agama, tapi pemahaman kita tentang agama orang lain itu kita lebih tahu. Jadi tidak ada prasangka tentang tidak ada prasangka yang jelek-jelek terhadap agama lain gitu. Seperti kata Pak almarhum Gus Dur kan, ya agamamu, gitu, agamaku. Kemudian juga Pak Gus Dur bilang bahwa ketika kita melakukan hal yang baik, orang tidak akan pernah menanyakan apa agamamu, ya enggak sih? Gitu deh quote-nya dari Pak Gus Dur gitu loh. Itu yang pengen yang memang kita jalankan sejak 2012. Bagaimana mengempower, mengencourage anak-anak muda Indonesia untuk bisa hidup rukun, karena kita memiliki tagline juga Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda kita tetap satu jua gitu. Jadi benar-benar kita ingin memang merangkul semua anak-anak muda untuk hidup secara rukun dengan perbedaan yang kita miliki gitu. Iya betul banget, setuju banget sih. By the way, karena sebentar lagi Natal, this is apa ya, a quite tricky questions. Oke, dari appearance sudah kelihatan ya, aku adalah seorang Muslim, dan kebetulan teman-teman mungkin kalau yang tahu, Obin adalah umat Kristiani, penganut Kristen. Jadi sebenarnya Bin, terlepas nih kalau dari umat Islam atau non-Muslim, apapun apa ya, kayak belief mereka boleh atau tidak mengucapkan Selamat Natal, yang ingin aku tanyakan dari sisi Obin sebagai penganut yang akan merayakan Natal, sebenarnya apa sih yang apa ya, umat Kristiani yang direpresentatifkan oleh Obin inginkan ketika merayakan Natal nanti tanggal 25 Desember? Actually, what do you want gitu from us as the majority? Oh, oke. Kalau dari gue pribadi, gue berharap sekali siapapun ya, maksudnya dari agama lain selain agama Kristen dan Katolik yang merayakan Natal nanti, harapan gue adalah adanya ya saling menghargai. Gue adalah orang yang tidak pernah, yang maksudnya kan kita punya kepercayaan masing-masing. Contoh nih, kan gue bukanlah orang yang expert di agama Islam karena gue bukan agama Islam. Nah, if we are talking about majority, yaitu berarti agama Islam ya maksudnya. Yang gue harapkan adalah kita saling menghargai aja. Ketika memang teman-teman Muslim teman-teman gue yang Muslim nggak mau ngucapin Selamat Natal ke gue, that's fine. Terus kalau ada teman gue yang mau ngucapin Selamat Natal juga, ya it's okay gitu, karena gue nih gue kan bukan expertnya gitu loh, karena gue nggak bisa apa namanya, itu yang itu makanya kita mengadakan Interfaith Forum itu, karena kita itu nggak bisa apa namanya ya, hanya mendengarkan dari satu orang penganut agama Islam aja gitu. Jadi makanya kita mengajak para peserta kita ini, partisipan kita ini, untuk langsung berdialog dengan pemuka agamanya yang tahu benar tentang agama tersebut gitu. Contoh nih gue ya, jadi contohnya gue punya teman yang agama Islam, dia ngucapin Selamat Natal Obin,
Terus Mm. yang kalau di berita-berita kan nggak boleh. Nah, gua nggak Mhm. boleh juga bilang ke dia, lu nggak boleh deh ngucapin ini. Ah. Lu boleh-boleh aja. Jadi gua nggak bisa, nggak berhak. Nah, yang Mm. gua harapin adalah teman-teman yang mayoritas ya kembali lagi ke teman-teman semua gitu loh. Karena Mm. kalian yang lebih tahu tentang agama kalian, kalian yang lebih tahu Mm. juga tentang peraturan-peraturan atau rules yang ada di agama Mm. kalian. Jadi ya kalaupun memang semisalnya nih eh gue nggak paham ya kalau misalnya juga Mm. ada yang mau ngucapin atau nggak ngucapin ya itu haknya mereka sih kalau kalau gue pikir Oke. seperti itu. Nah, kembali lagi kepada diri masing-masing gitu. Kecuali Viera Mm. mengucapin ya itu haknya Viera gitu. Karena Viera juga yang Mm. lebih tahu tentang apa yang Viera anut, yang Viera pelajari di agamanya Oke. Viera gitu sih. Jadi kalau Wow. gua berpikir sih gue memberikan kebebasan. Kalau gue sih memberikan kebebasan kepada siapapun Mm. untuk bebas mengucapkan ataupun tidak mengucapkan. Karena itu adalah haknya masing-masing individu kan, gitu loh. Karena menurut gue Oke. masalah yang menjadi permasalahan itu kadang ada yang mengatakan ketika kita mengucapkan selamat itu kita ikut merayakan. Ada yang bilang seperti itu. Jadi Mm. kalau gue nggak bisa juga bilang, oh jangan bilang seperti itu dong gitu. Ya Mm. kembali lagi ke individu masing-masing, kembali lagi ke teman-teman masing-masing. Kira-kira mau mengucapin atau enggak itu hak teman-teman. Oh ya, dialog adalah kunci. Iya, benar. Makanya sering-sering nih ngobrol sama teman-teman yang berbeda, nggak usah mesti beda agama, mungkin beda pola pikir pun harus didengerin ya, harus banyak Benar, dialog. benar, Jadi benar. mungkin dialognya nggak usah apa ya turun ke jalan, mungkin bisa dalam IG Live juga seru kayaknya. Benar, benar. Oke, Vin, aku sekarang mau eh, masuk ke cerita lo sampai ke Columbia University. Itu gimana, Vin? Setahu gue lo berkali-kali tes, I don't know, IELTS or TOEFL? IELTS, lu tahu semua IELTS ya. ya. Kalau lo berkali-kali, itu kan FYI buat teman-teman yang belum pernah ikut IELTS, itu tuh minimal 2,5 juta sampai 3 juta ya. Ya, sekarang sih And how kayaknya many times? 3 jutaan deh. Sekarang ada 3 Nah, jutaan. Ya, ya, how many times you failed and how do you handle the situation dan gimana perjuangan lo sampai bisa ke sana? oke. Well, speaking of taking IELTS ya. Jadi di Januari 2015 itu pertama gue mulai belajar IELTS. Januari, kemudian gue memberanikan diri di bulan Maret langsung tes, sok-sokan ya, udah bahasa Inggrisnya abal-abal, terus kayak masih kurang paham ini segala macam, tapi kayak gue itu pede gitu, oke, I'll try, gitu kan, I'll give a try. Jadi gue try dulu di Maret 2015, gagal, ya kan, kemudian gue coba Berapa, lagi Bin? nih di bulan, Masih ingat gak berapa skor your first IELTS? 5 atau 5,5 ya, gue lupa. Oke. Oke, well, dan gue tuh lemah banget itu kalau nggak salah di listening deh. Listening itu gue kayak, padahal kan itu adalah part yang menurut gue mudah gitu, tapi kayak gue fail di situ. Kemudian di tes yang kedua nih, 2-3 bulan kemudian gue coba lagi. Udah deh, bisa gitu. Gagal lagi nih, sekarang gagalnya di reading. Kayak gue pikir, oke, gonta-ganti nih reading kan. Terus, jadi thank God, tes gue yang pertama dan kedua itu dibiayai sama ada kakak tingkat, kebetulan waktu itu dia lagi kuliah dan kerja di Jerman. Oke, Ya, wow. jadi gue dibayarin tuh 2 kali, ya kan? Terus yang Ya, ketiga, juta. 6 juta lah, 6 juta. Terus yang ketiga gue pikir-pikir, masa gue dibayarin mulu sih gitu kan? Gak tau diri banget, udah gak lulus gitu kan? Akhirnya yang ketiga itu ya puji Tuhan juga gue dapet rezeki gitu dari kantor, ada training dan kegiatan di luar kota, terus dapat uang saku gitu yang lumayan lah, yang menurut gue udahlah, gue nggak perlu dibayarin lagi, gue bisa bayar sendiri gitu. Yang ketiga gue tes nih September gue tes September ya, gagal lagi, tapi gagalnya ini memang udah bagus, tinggal kurang di sedikit lagi lah skornya. Maksud gue kayak udah meningkat gitu kan, meningkat. Dan yang terakhir itu gue itu benar-benar berjuang banget lah. Itu gue setelah pulang dari Amerika Serikat, program yang Southeast Asian Leader Initiative itu ya, awal Desember gue coba, itu tes gue yang keempat dan akhirnya gue lulus gitu. Itu berapa 4 kali. Skornya berapa, Bin? Ya aja kali ya.
Pokoknya yang penting Nah, masuk ke Columbia University. iya. Dan Oke. itu tuh Viera, dan itu nggak, karena di situ memang benar-benar gua nggak hanya apa sih namanya belajar, benar-benar belajar, tapi gua benar-benar Hmm. berdoa dan berpuasa gue. Sampai puasa loh. Bener deh. Gue Oke. sampai puasa dan kayak gue benar-benar kayak hidupnya banget ketika itu gitu. Kalau kata orang ketika kita ada Hmm. permintaan baru benar-benar berserah kepada yang kuasa, tapi gue percaya gitu loh. Hmm. Karena gue percaya banget Hmm. pada waktu itu kayak gue puasa, gue kayak pokoknya gue di situ tuh bener-bener merasa deket banget dengan yang maha kuasa gitu. Gimana kayak gue bercerita tentang isi hati gue gitu loh. Oh ini tes Hmm. yang keempat ya Tuhan, kalau Hmm. semisalnya pokoknya gitu deh, kayak gue udah bener-bener berserah. Gue lakuin yang Hmm. terbaik, gue udah belajar, gue udah ini udah gue lakuin semua, jadi gue berserah, dan bener-bener ketika hasilnya itu keluar gue nangis. Oh, Ya, gue mungkin nangis. ini ya, hati sih kan kalau di IELTS ada speaking ini ya, ada speaking section ya. Jadi si apa native speakernya hatinya dilembutkan sama Tuhan yang Maha Esa. Mungkin, bener-bener. Tapi gue percaya banget sih itu. Apalagi di Oh. waktu itu tuh, gue pikir itu di bagian reading, di reading itu gue gak tahu kenapa di setiap Hmm. tes yang pertama, kedua, dan ketiga, gue ngerasa Hmm. aman sih. Gue merasa nyaman banget kayak udahlah aman. Nah, yang di tes Hmm. keempat itu, tes gue yang keempat kali, bahasa yang reading itu, gue di bagian reading itu merasa nggak paham gitu loh, Viera, nggak Oh. paham, dan makanya gue di situ dik-diknya kenceng banget. Makanya ketika gue lihat hasilnya, gue langsung mata Hmm. gue tertuju ke reading gitu loh, karena kalau reading aman berarti semuanya aman gitu. Jadi Semua aman. gue lihat reading, waduh, gue langsung menangis di situ, kayak sampai security-nya aja dia bingung, kenapa mas, saya lulus pak gitu. Gue nangis. Oh my, oh my God, Robin depan security lo nangis Iya, gara-gara gue reading nangis. IELTS-nya bagus. Iya Keren bener, abis. gue nangis. Sampai ya iyalah 12 juta ya Bin itu. 12 Let's juta say 3 benar. juta dipotong rata 4 kali. Kalau misalnya lo Mm-mm. gagal lagi udah lo beli motor aja Bin. Bener, udah bisa gue ngojek kan. Udah lo jadi Gojek driver Bin. Gojek. Bener. Oh oke. Jadi nah itu teman-teman ya buat yang ngelihat Obin udah jadi sekarang dia investasinya 12 juta ya untuk IELTS. Belum motivation letter dan lain-lain. Oke Bin, beranjak lagi ke cerita lo di New York Bin. So, Mm-mm. how was the situation at that time? So New York, I love New York so much ya, karena memang Mm-mm. gua anaknya like I think 99% itu extrovert gitu loh. Jadi memang Oke. New York itu adalah salah satu kota yang menurut gua uh, fit banget sama gua Hmm. gitu. Nah, Hmm. ketika gua di sana itu, gue bersyukur banget karena gue kan kaget nih dengan sistem pendidikan yang ada di Amerika, khususnya di Hmm. Columbia University. Nah, dengan banyaknya tempat-tempat yang menarik dan yang bisa menenangkan jiwa raga, jadi gue terbantu banget dengan hal yang seperti itu. Contohnya, ketika gue tengah malam tuh lagi ngerjain tugas kayak lelah Oke. banget, gue itu Mm-mm. sengaja tuh gue pergi ke Times Square, terus melihat lampu-lampu Hmm. dan melihat banyaknya orang. And I feel kalau gue itu dapat energi itu dari orang gitu loh. Jadi Oh. gue keluar, gue lihat banyak banget orang kerumunan dan segala macam di Times Square itu, buat gue kayak Hmm. bahagia gitu, kayak energi gue kembali lagi, terus gue pulang ke rumah, terus lanjut lagi ngerjain tugas gitu. Itu Oh. kalau di weekdays. Kalau Mm-mm. weekend, gue itu punya teman juga, running buddy. Gue punya teman yang kayak kita itu usahain Hmm. setiap weekend itu kita jogging, lari di Central Park gitu loh. Jadi Oh. kayak ya bagaimana hidup sehat lah gitu. Jadi kita di Central Park itu contohnya dari ini berapa kilometer kita tambah setiap minggunya gitu. Dan Wow. positif banget sih kegiatan gue di sana. Plus kalau di hari biasa itu kan selain kuliah, di jurusan gue itu juga wajib intern. Ada Hmm. internshipnya. Jadi gue Hmm. benar-benar merasakan kehidupan di sana lah. Makanya pulang dari intern, ngerjain tugas, kemudian hangout sama teman, terus bersosialisasi, ikut kegiatan organisasi. Jadi benar-benar full banget lah. Jadi nggak ada waktu-waktu di mana gue
berleha-leha yang nggak berfaedah gitu loh. Kalau menurut gue, apa yang gue lakuin selama kuliah di sana itu semuanya itu berfaedah gitu. Jadi benar-benar gue menikmati banget kehidupan yang ada di sana. Plus juga gue selalu menyempatkan waktu untuk berkumpul dengan teman-teman Indonesia. Kenapa? Karena kangen mulut ini berbahasa Indonesia gitu. Kangen ngejulit ya gini. Kangen ngejulit satu, dan kayak ketika kita ngomong bahasa Indonesia itu rasa-rasanya itu kayak gak ada beban gitu loh. Sedangkan kalau ngomong bahasa Inggris itu, kalau gue pribadi ya, karena bahasa Inggris itu bukanlah bahasa yang gue pahami banget, bukan our first language kan. Nah, jadi bahasa Inggris itu menjadi salah satu yang kayak pertama-tama kesana itu rasa-rasanya gue pusing kepala gue kalau bahasa Inggris tiap hari. Kalau nggak ketemu sama orang Indonesia kan kayak kayak lelah banget gitu loh. Untuk mentranslate semuanya itu gitu. Tapi seiring berjalannya waktu sih enggak gitu. Semester pertama itu gue bener-bener struggle banget dengan itu, dengan bahasa yang kayak aksennya teman-teman dari negara lain juga berbeda-beda. Yang kadang gue mikir, buset dah, ini dia tuh ngomongnya cepet banget, yang satu intonasinya beda gitu. Jadi hal-hal yang seperti itu yang awalnya gue ngerasa gila ini orang-orang itu gimana sih gitu. Jadi adaptasi dengan itu tuh yang dulu lumayan gue harus benar-benar bisa benar-benar berjuang gitu. Tapi ya karena gue juga orangnya easy going person, jadi bukan malah masalah yang besar sekali untuk itu. Paling ya gue sering-sering aja mereka ngobrol dan ngopi apa-apa gitu loh, diskusi. Nah kan lama-lama telinga gue ini terbiasa dengan kata-kata seperti itu, dengan intonasi aksennya mereka gitu loh. Oke, Bin, ngomong-ngomong New York, ini ada 2 pertanyaan dari yang nonton acara IG Live kita. Aku langsung baca. Yang pertama dari Jordi Satria. Pertanyaannya, Bin, satu hal atau mungkin culture dari New York yang pengen lu bawa ke Indonesia apa? Dan sebaliknya, jadi mungkin culture dari Indonesia yang pengen lu bawa ke New York. Dan pertanyaan kedua dari Jung Ufaira, dia nanyain, kalau Bin boleh dong bocorin isi motivation letternya. Oke. Yang pertama nih ya, terima kasih teman-teman yang udah nanya. Yang pertama, something that I want to bring lah from New York, dan I want to Indonesia sebenarnya mungkin dari yang pertama, kalau di sana itu orang banyak sih sebenarnya, tapi ada beberapa hal lah ya, jadi jangan satu, ada beberapa. Yang pertama itu orang-orang di sana itu nggak ngurusin urusan orang lain gitu loh. Itu kan penting ya, karena apalagi di tempat kita ini masih banyak orang yang ngurusin urusan orang lain gitu loh. Kalau di sana enggak ya, it's not my business, it's your business gitu loh. Jadi kita benar-benar bisa menjadi diri kita sendiri tanpa harus takut digosipin atau diomongin orang atau bla 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 di belakang gitu loh. Nah di sana itu ya contohnya nih, ya orang pakai training pakai sandal jepit ke kampus, ya udah yowes gitu loh, YOLO gitu. Nggak yang namanya itu salah satu contoh yang terlihat lah, dan nggak ngomongin orang lah gitu, nggak ngurusin urusan orang. Dan harapannya kita yang ada di sini juga ya seperti itu, ya urusi urusan kita dan jangan suka ngejulitin yang nggak penting lah gitu loh maksudnya. Jadi jadilah orang yang positif, yang mendukung orang lain, tapi pokoknya tidak menjatuhkan gitu loh, tidak ngurusin urusan orang. Itu yang pertama. Nah, yang kedua mungkin untuk sistem edukasi ini memang literally from my classroom ya, di dalam kelas itu ketika kita ujian ya, itu duduknya itu deket-deket banget gitu loh. Kalau di kelas gua kan itu kan small kelas lah namanya, 10 sampai 15 orang doang tuh dalam satu kelas contohnya. Itu kita duduk jaraknya tuh nggak bisa ngelihat kayak gini kalau memang mau nyontek gitu loh. Tapi waktu ujian itu satu orang pun nggak ada yang nyontek. Itu yang karena mungkin malu ya, jadi mereka menjaga pride masing-masing gitu loh. Jadi nggak ada yang kayak ngelirik sana ngelirik sini, nggak ada gitu. Ya kita ujian aja gitu loh. Nah itu salah satu yang menurut gua mungkin yang harus dibawa ke culture, mungkin harus kita bawa untuk teman-teman kita yang ada di Indonesia. Kemudian yang ketiga yang mungkin gua pengen banget juga bawa ke Indonesia, supaya kita teman-teman yang ada di Indonesia ini jangan merasa takut dengan dosen kita gitu loh. Anggap ya kita kan sama-sama belajar. Jadi nggak ada dosen killer berarti ya. Jadi di sana itu ya kita sama-sama belajar dan mereka juga mengajari kita. Jadi intinya kita sama-sama di situ gitu loh. Jadi ya tetap
tetap respect, tapi kita di situ sama-sama belajar. Jadi nggak ada rasa takut, jantungan nih sebelum ini segala macam. Malah kita yang menjadi merasa bersalah ketika kita tidak membaca reading gitu loh, tidak membaca buku yang dikasih, itu kan akan merasa bersalah gitu loh. Yang alhasil membuat kita menjadi, menurut gua, menjadi orang yang lebih bertanggung jawab. Jadi kita membaca itu bukan karena takut sama dosennya, tapi karena memang kewajiban kita sebagai student untuk membaca. Dan itu yang harus memang kita lakukan sebagai mahasiswa, bertanggung jawab dengan apa yang menjadi pekerjaan kita sebagai mahasiswa gitu loh. Belajar membaca, ya itu tanggung jawab kita yang harus kita pertanggungjawabkan di dalam kelas gitu. Jadi bukan karena takut sama dosennya atau pengen dapat nilai A gitu loh. Jadi ini benar-benar kita yang membutuhkan itu gitu. Itu tanggung jawab kita. Nah, kemudian kalau hal-hal yang ingin mungkin saya yang gue bawa ke Amerika itu, gue pengen banget sebenarnya kalau kita ini kan orangnya friendly, kemudian ramah gitu loh. Dan kita itu kan contohnya nih kalau di Indonesia itu kalau ada datang gimana ya, pokoknya kita kekeluargaan kita itu kuat banget gitu loh. Sedangkan kalau di sana itu menurut gue masih kurang gitu, di mana ya orang oh ya udah gitu loh. Bahkan kayak kita nih contohnya ini di mana ya alamat ini gitu. Kalau di sana oh kalau dia lagi sibuk ya udah, kalau di kita Indonesia kan oh ya ini Bu di sana, terus lewat sana gitu. Contoh dianterin kalau kita dianterin, maksud gue tuh ramah tamah dan kekeluargaan dari kita orang Indonesia ini menurut gue perlu dicontoh sama orang sana gitu loh. Karena menurut gue kita kan makhluk sosial ya, kita nggak bisa hidup sendiri. Itu menurut gue poin penting yang mungkin teman-teman di sana harus ya kalau bisa sih dibawa lah culture dari ya, karena mungkin culture timur ya kita ya, itu mungkin yang nggak ada di sana, yang kurang di sana. Oke, terus pertanyaan mau ditambahin atau mau lanjut ke pertanyaan kedua? Tadi ada bocoran tentang motivation letter. Motivation letter itu kembali lagi ke kita masing-masing. Jadi kalau di kampus di Columbia University itu kembali lagi ke jurusan kita. Kalau di jurusan social work itu kemarin ada 3 pertanyaan yang harus kita rangkai menjadi esai gitu loh. Jadi ya kembali lagi bagaimana kita bisa menjawab pertanyaan itu dengan baik dan benar. Tapi kalau kunci dari gua pribadi adalah cerita personal story itu matters. Oke. Ya, jadi lebih baik tidak menceritakan cerita orang lain, tapi ya tell your story. Gitu loh. Bagaimana kamu ketika ditanya nih, kenapa kamu ingin contohnya mengapply untuk program social work di Columbia University. Nah, masukinlah di situ kenapa. Pasti kita harus melakukan riset dulu tentang programnya di sana, mata kuliahnya apa aja, kemudian kira-kira apa mata kuliah yang bisa kita implementasikan di Indonesia kalau kita dari Indonesia. Kemudian ceritakanlah. Kalau gue pribadi, gue ceritain tuh kenapa asal mulanya gue tertarik dengan jurusan itu dan apa yang udah gue lakuin untuk Indonesia, kemudian apa yang ingin gue pelajari di sana, dan nantinya akan bermanfaat untuk gue bawa balik ke Indonesia. Itu simple tapi berat banget kalau kita nggak benar-benar memadu ataupun merangkainya dengan baik gitu loh. Oke, lu cerita lo makan biskuit selama 3 minggu itu. Jadi enggak dong. Enggak, ya lu masuk Islam. I only ate biscuit for 3 weeks, so I need this scholarship. No, I'm kidding by the way. I'm joking. Terus ada pertanyaan lagi nih, Bin. Lowest dari Kintari. What is your lowest moment? Ya, my lowest moment was when I was in undergraduate student ya, when I was in Palembang lah. Dimana memang ketika itu duit nggak ada, terus makanan nggak ada, terus juga kamarnya numpang-numpang. Itu memang lowest moment banget sih. Bahkan gue dapat nilai agama gue itu B karena gue berapa kali nggak ikut kuliah agama ke Palembang karena nggak punya ongkos. Okay. But you are one of the community founder gitu, tapi nilai agama lu B. Agama gue B karena memang nilai kehadiran gue kurang gitu loh. Karena dan gue dulu itu berpikir bahwa gue kan harus bisa nih memanage my money. Let's say cuman ada 250.000, gimana gue bisa bertahan 1 bulan dengan uang itu, karena gue juga harus beli buku praktikum. Buku praktikumnya ada berapa buku praktikum,
uang makan gue aja terancam kok buru-buru ikut kuliah, bayar transportasi ke Palembang kan. Lebih baik saya bertahan hidup aja Hidup. di kamar, ya kan? Iyalah, sampai universitas lu mati sih, nggak makan. Makanya. Nah, itu pertimbangan gue dulu gitu loh. Jadi dari beberapa, kan kita punya nih contohnya 3 kali nggak datang boleh, absen segala macam. Lebih dari situ nanti nilainya akan berkurang kan. Ya udah ya, gue berpikir dapat nilai agama B juga nggak mati kok gitu. Ini kan nanti bakal dimasukin YouTube nih teman-teman, mungkin ini jadi kuatnya ya. Nggak apa-apa nilai agama B, nggak mati. Nggak mati, bener. Terus Bin, ada pertanyaan lagi nih. Pertama dari Ifami 17. Dia nanya, kalau Bin kan di Korea University nih, ngambil Politics and Leadership. So, who are your, kalau favorite gimana, kayak politician gitu. Who are your favorite politician? Terus satu lagi, kawan. Satu lagi ada juga dari Gilang 17, Gilang GILAA STPNG. Katanya Obin nulis buku, kayaknya dia follower lo deh. Iya. So, tell us, nggak tahu a little bit, nggak tahu more about your book. Oke. Yang pertama tadi tentang pertanyaan pertama politician ya. Orang ini Indonesia atau di dunia nih atau di siapa? Di dunia satu, di Indonesia satu. Please, jawabannya masih hidup ya. Jadi bisa di-tag. Kalau gue sih, gue nggak tahu ya. Gue masih suka dengan mantan Presiden Barack Obama gitu loh. Karena kenapa gue suka dengan dia? Karena dia itu kan program kepemudaan dia itu banyak banget gitu loh, dari Obama Leaders, dari yang Southeast Asian Leader Initiative. Dia itu benar-benar working on youth gitu loh, yang menurut gue bisa belajar dari dia gitu loh. Dan dia itu menurut gue ya seorang politician yang masih bagus menurut gue hingga saat ini, sehingga bahkan setelah dia juga lepas dari jabatan presidennya, dia membuat Obama Foundation gitu loh, tidak lupa dengan orang-orang sekitarnya dia gitu. Itu kalau untuk yang internasional. Kalau untuk nasionalnya sih gue itu suka sama si ini ya, dengan ada beberapa sih kayak apa sih yang udah mereka lakukan untuk Indonesia. Contohnya nih si Gubernur Jawa Tengah, Gubernur Jawa Barat, Ganjar Pranowo, Ridwan Kamil. Mereka itu punya terobosan-terobosan bagus menurut gua untuk provinsinya masing-masing gitu loh, yang menurut gua ketika pemimpin di setiap daerah atau di setiap provinsi itu membuat inovasi-inovasi yang bagus seperti itu dan langsung turun ke lapangan, menurut gua Indonesia akan maju gitu loh. Itu kalau yang so far yang gua ini kan. Kemudian masih banyak sih sebenarnya kalau yang gua lihat. Tapi gua kan belum mendalami banget tentang politik yang ada di Indonesia sih sebenarnya, tapi so far mereka ini yang gua suka. Bahkan siapa lagi kalau politician ya, itu sih kalau memang yang gue dengar sekarang, yang maksudnya yang gue lihat apa yang mereka lakukan untuk daerahnya, karena gue paling suka dengan politikus yang benar-benar terjun ke lapangan dan doing something dan membuat perubahan di daerahnya gitu sih. Oke, Bin, sebelum cerita tentang buku lu, ini ada satu pertanyaan dari atas lagi, agak nyambung dari jawaban lu tadi. Kalau misalnya Obin terpilih jadi gubernur Sumatera Utara, dari berbagai permasalahan yang ada tentang kepemudaan di Sumatera Utara, hal pertama apa yang ingin lu selesaikan? Oke, yang pertama pengen gue selesaikan adalah gue pengen sebenarnya anak-anak muda di seluruh provinsi Sumatera Utara itu mendapatkan akses informasi semuanya gitu loh, tanpa terkecuali, mau bagaimanapun caranya. Karena menurut gua melalui informasi itulah mereka akan berpikir nih, kira-kira apa yang ingin mereka lakukan, apa yang sedang mereka lakukan, dan apa yang tidak mereka lakukan selama ini gitu. Dengan adanya penyampaian informasi yang benar nih, contohnya mengenai training kepemudaan, tentang beasiswa, tentang apapun informasi yang berhubungan dengan daerahnya masing-masing dan yang berhubungan dengan kepemudaan, mereka harus tahu. Itu kalau dari gua. Jadi gua ingin semuanya itu tahu. Jadi jadi nggak hanya orang-orang yang di kota saja yang mendapatkan informasi, tapi menyeluruh.
gitu. Entah bagaimanapun caranya, harapan gue adalah seperti itu. Entah mereka melakukan inisiatif-inisiatif tertentu, tapi itu tujuan gue gitu loh. Jadi contohnya kan di daerah yang belum ada sinyal atau apapun, ya mari kita buat tower di situ supaya mereka bisa mendapatkan informasi. Jadi itu harapan gue, itu yang pengen gue lakuin. Oke, jadi pilih Obin untuk Gubernur Sumatera Utara 2024. Sumatera Utara. Oke, Bin, back to the question about your book. Itu apa sih? Mimpi besar dari orang kecil. Apa tuh? Iya, impian besar orang kecil. Kalau teman-teman mungkin sudah paham siapa gua ini ya, hanya orang kecil dari dusun terpencil di Sumatera Utara, tapi bisa menginjakkan kaki bahkan bisa bekerja di kota besar New York, Amerika Serikat. Gitu loh. Jadi karena gue memiliki impian besar ini, walaupun gue orang kecil. Nah, di dalam buku ini, gue itu menceritakan tentang, mungkin masih banyak nih yang belum dikulik sama Viera ya di sini, dan masih banyak mungkin yang belum masuk di media sosial, di artikel-artikel tentang gue pribadi. Tapi di buku ini teman-teman akan semoga dengan buku yang gue tulis ini, teman-teman itu berani bermimpi dan termotivasi untuk melangkah terus dan tidak menyerah di tengah jalan. Karena gue benar-benar menceritakan itu dari gue kecil bagaimana sampai gue bisa berada di titik gue lulus ke Columbia University, itu perjuangannya ada di situ semua. Dan dari situ nanti mungkin teman-teman akan lebih merasa bahwa benar ya, setiap orang itu memiliki kesulitan, memiliki tantangan masing-masing. Tinggal kita bagaimana kita menyikapinya gitu loh. Nah, di situ nanti dari buku itu juga nanti teman-teman akan mendapatkan beberapa quote yang semoga bisa memotivasi teman-teman, menginspirasi teman-teman untuk berjuang terus. Wow, aku penasaran, udah dibuka PO-nya, gengs. Kalau misalnya sekarang gratis ongkir dari JNE. Benar sekali. By the way, dari segala pencapaian lo yang tadi gue bacain, sekali tarik nafas langsung dikasih air minum sama temen gue ini, lo 5 tahun ke depan lo ngapain lagi sih? Banyak banget lo udah dicapai. Lo mau apa? Mau investasi emas, saham, apa? Nah, gue sih pengen banget, kan gue sekarang punya yayasan nih, Yayasan Mimpi Besar Indonesia. Harapan gue yayasan ini bisa benar-benar memberikan impact untuk anak-anak muda di Indonesia untuk meraih mimpi-mimpinya. Jadi semoga juga nanti di tahun-tahun berikutnya nanti ada donatur atau ada donatur tetap kita untuk Yayasan Mimpi Besar Indonesia ini, sehingga semakin banyak teman-teman di daerah yang bisa mendapatkan manfaat dari yayasan yang sedang berjalan saat ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, memang untuk 5 tahun ke depan ini ya semoga ada kesempatan lagi untuk bisa sekolah lagi gitu sih. What? Lu sekolah apa lagi? Pengennya sih ya sekolah lagi lah. Ada jurusan yang diincar atau mungkin ada universitas atau PhD berarti ya? Kalau ya, jadi sebenarnya ada 2 kemungkinan nih, dalam hati pengen ambil S2 satu lagi supaya nanti benar-benar untuk S3-nya itu bisa gue kombinasikan antara S2 gue yang udah gue punya kemarin plus nanti yang sekarang yang saya lagi pengen geluti. Jadi nanti kombinasi dari kedua itu untuk modal saya ke PhD gitu. Tapi gue belum tahu nih apakah gue mau lanjut lagi S2 atau nanti langsung S3 aja, gue belum tahu. Tapi gue pengen sekolah lagi sih, karena gue berpikir gue butuh lagi ilmu nih gitu. Jadi mungkin akan mengabdi untuk Indonesia beberapa tahun dan kemudian gue pengen sekolah lagi gitu. Wah, gila sih Obin yang udah gila-gilaan pencapaiannya dalam bidang edukasinya aja masih pengen sekolah. Ya, jadi teman-teman yang generasi rebahan yang kayak aduh ngelihat Zoom aja mata gue udah nggak bisa kebuka lagi gitu, tiba-tiba sipit sebelah gitu. Ini Obin aja, ini orangnya masih mau sekolah, padahal tanda kutip ibaratnya dia bisa tinggal tanda kutip ya ongkang-ongkangan kaki and just do his work with yayasan mimpi besarnya itu, yang jadi boleh di follow juga. Ada Yayasan Mimpi Besar ID, ada di tiap cabang juga ada di Papua, ada di Jakarta, JKT. There's so many things. And last question, Bin. Buat teman-teman kita dong, Bin, yang lagi nonton, atau mungkin teman-temannya Obin yang sekarang kan lagi pandemi ya. Lagi kayak udah hope, aduh udah deh kayaknya Indonesia udah kayak gini deh. Aduh kalau nggak, boro-boro ngomongin mimpi, Bin. Besok makan apa aja kita nggak tahu, Bin. So, what is
apa ya, kayak pesan lah buat teman-teman ini. Kalau dari gua pribadi sih, ini adalah pandemi dunia ya, bukan hanya Indonesia. Jadi di sini saatnya memang kita dipaksa, dipush untuk mengeluarkan sari-sari terbaik atau hal-hal terbaik dari kita pribadi, lepas pribadi. Dalam artian apa? Mungkin yang selama ini kita males, nggak paham tentang apa sih skills kita sebenarnya, tapi pada saat-saat pandemi inilah kita harus mengeluarkan yang terbaik dari diri kita. Contoh, kalau selama ini kita mungkin tidak bisa memasak, akhirnya kita sekarang memasak, bahkan kita membuka nih, bisa jualan online dari hasil masakan kita. Yang kedua, dari mungkin atau keterampilan-keterampilan lain yang terkubur, yang selama ini terkubur di dalam diri kita. This is the time for you to make it happen, gitu loh. Yang selama ini mungkin masih tertunda, sekarang saatnya kita bisa mengeluarkan semuanya. Di masa-masa pandemi ini, keluarkanlah semua kreativitas yang kita miliki, sehingga kita bisa bertahan dan menurut gua bisa memberikan juga solusi untuk Indonesia. Jadi nggak hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga membantu orang-orang sekitar, gitu. Jadi mulai gali potensi yang ada dalam diri kita dan mulai berpikir kreatif nih. Ketika kita tidak bisa melakukan A, coba cari jalan B. Nggak bisa C, cari jalan C. Jadi di sini kita dituntut memang untuk bisa lebih kuat, lebih kreatif, dan bisa menjadi orang yang lebih baik. Wah, gila sih. Cocok banget untuk menutup. Penutup deh, biar agak clickbait dikit. Lo milih mau di Ayunda apa Tasya Kamila? Karena Tasya Kamila udah menikah, gue mau di Ayunda aja deh. Oke, katanya gosipnya baru putus ya. Biar tetap ngegosip. Bin, thank you. Pokoknya kalau lo balik ke Jakarta, we have to meet ya. Sure. Oke, semoga segala ya kita chat harus tetap dijaga, dan teman-teman jangan lupa beli bukunya Obin. PO gratis. Teman-teman order ya. PO, oke, aku udah order. Ya, karena gratis ongkir dari JNE. Terima kasih JNE, terima kasih Viera udah bantuin promo juga. Oke, thank you so much Obin. Semoga kita bisa ketemu lagi. Waktunya lah pasti ini. Siap. Oke, Obin, thank you, bye-bye. Thank you buat teman-teman yang ya. Ini orang-orang di belakang, kelihatannya aku doang, padahal ada. Thank you teman-teman semua. Thank you.